Tangisan itu dimulai pada malam Viviana Ratih Wicaksana menghilang. Tak seorang pun melihatnya pergi. Tak seorang pun mendengar mobil melaju keluar dari gerbang besi kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Sesaat sebelumnya, Viviana Ratih Wicaksana masih berdiri di ambang kamar bayi, menatap putri kecilnya yang baru berusia 3 bulan, Rosalina Ayu Suryawan, tertidur di boks bayi kayu ukir bergaya Italia yang harganya lebih mahal daripada rumah kebanyakan orang. Detik berikutnya, ia lenyap begitu saja, seperti asap yang lolos dari sela jari, meninggalkan hanya lemari penuh pakaian desainer dan seorang bayi yang tak mau berhenti menjerit. Itu terjadi 17 hari lalu, 17 hari suara yang menghantui 47 ruang di rumah megah itu seperti kutukan, 17 hari jeritan yang begitu menusuk dan tak wajar sampai para staf rumah tangga mulai memakai penyumbat telinga dan para tukang kebun menolak mendekat ke rumah utama dalam jarak sekitar 60 meter. 17 hari seorang miliarder perlahan kehilangan kewarasannya sementara putrinya menjerit meminta sesuatu. Seseorang yang tak bisa dibeli kembali oleh uang. Vincent Aditya Suryawan sudah mencoba segalanya. Ia membangun kerajaan teknologi bernilai triliunan rupiah dengan menolak kata mustahil. Pada usia 39 ia mengguncang dunia kecerdasan buatan, mengacak 3 industri besar, dan wajahnya berkali-kali menghiasi sampul Forbes Indonesia. Setiap masalah biasanya ia hantam dengan sumber daya sampai menyerah. Itu kekuatannya, itulah cara ia menaklukkan dunia bisnis. Namun tangis putrinya bukan masalah bisnis, dan untuk pertama kalinya dalam hidup dewasanya, Vincent Aditya Suryawan benar-benar tak berdaya. Para spesialis mulai berdatangan pada hari ketiga. Yang pertama adalah Dr. Haris Pratama dari RSCM, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, ahli saraf anak dengan daftar tunggu 18 bulan dan tarif per jam yang bisa menghidupi satu keluarga kecil selama seminggu. Ia memeriksa Rosalina Ayu Suryawan dengan tenang, memerintahkan serangkaian pemeriksaan, lalu menyimpulkan tak ada yang salah secara fisik. Anaknya sehat, ujar Dr. Haris Pratama sambil melepas stetoskop dengan presisi dingin. Seperti orang yang menagih puluhan juta rupiah demi satu opini, tangisnya kemungkinan respons terhadap stres, bayi PK, mungkin ia merasakan ketegangan rumah setelah ibu Viviana Ratih Wicaksana pergi. Vincent Aditya Suryawan nyaris ingin mencekik pria itu. Putrinya sudah menjerit 72 jam berturut-turut, berhenti hanya untuk megap-megap, lalu kembali menghantam udara dengan jeritan yang merobek jiwa, dan pakar dari institusi medis paling bergengsi itu hanya berkata, merasakan ketegangan. Dokter lain pun datang. Dr. Amelia Putri Anindya dari Universitas Indonesia, UI, yang menekuni gangguan perilaku bayi, Dr. Yusuf Hakim Pranata dari RS Pondok Indah, Jakarta Selatan yang risetnya tentang kolik terbit di jurnal-jurnal besar, dan Dr. Ingrid Ratna Kusumawati dari Siloam Hospitals yang bahkan menulis buku pegangan tentang gangguan tidur anak. Total 21 spesialis, 21 otak terbaik yang dipanggil oleh uang dan keputusasaan Vincent Aditya Suryawan, masing-masing datang dengan percaya diri. Dan pulang dengan kebingungan, karena tak satu pun cara mereka berhasil. Obat penenang membuat Rosalina Ayu Suryawan tidur beberapa jam, tetapi ia terbangun lalu menjerit lebih keras daripada sebelumnya. Tubuh kecilnya kaku oleh sesuatu yang tampak mengerikan, seperti amarah, terapi suara, white noise, rekaman detak jantung, sampai musik klasik dengan frekuensi yang dikalibrasi presisi tidak melakukan apapun selain menambah soundtrack absurd di tengah kekacauan. Susu formula khusus yang dikirim semalam dari sebuah laboratorium di Singapura dengan harga jutaan rupiah per 30 ml dibiarkan tak tersentuh di botol-botol karena Rosalina Ayu Suryawan menolak makan. Berat badannya terus turun. Dokter anaknya, dokter ke-21 yang akhirnya mengakui kalah, memperingatkan Vincent Aditya Suryawan bahwa jika tangis itu terus berlanjut dan ia tetap menolak nutrisi, mereka harus membawanya rawat inap di rumah sakit, memberi makan lewat selang, menambah sedatif dengan lebih agresif, karena ia sedang menguras dirinya sendiri. Dr. Konstansia Naya Kirana mengatakan itu dengan mata gelap yang memikul kesedihan khas orang yang memilih dunia medis untuk menyelamatkan nyawa namun harus menyaksikan satu nyawa meluncur pergi meski sudah berusaha mati-matian. Bayi tak bisa mempertahankan tingkat distres seperti ini selamanya. Tubuhnya akan mulai shutdown. Setelah Dr. Konstansia Naya Kirana pergi, Vincent Aditya Suryawan berdiri di kamar bayi, menatap putrinya di boks. Wajah Rosalina Ayu Suryawan merah dan perih karena menangis, kepala mungilnya mengeras, mulutnya terbuka dalam jeritan yang tak ada habisnya. Ia tampak kesakitan, seperti seolah-olah sedang sekarat karena patah hati. Dan Vincent Aditya Suryawan belum pernah merasa setak berdaya itu.
Kamu maunya apa? Ia berbisik. Tahu bayi itu tak bisa menjawab. Tahu pertanyaan itu sia-sia. Kamu butuh apa? Bilang, aku akan cari, aku akan bayar, aku akan bangun apapun. Bilang saja bagaimana supaya ini berhenti. Tetapi Rosalina Ayu Suryawan hanya menjerit, dan jauh di dalam dada Vincent Aditya Suryawan. Di tempat ia menimbun emosi yang ia paksa bungkam selama puluhan tahun transaksi bisnis tanpa belas kasihan. Sesuatu retak. Istrinya sudah hilang. Putrinya seperti sekarat oleh duka, dan semua kekayaannya tak bisa menyelamatkan keduanya. Rumah itu sendiri seakan ikut menderita bersama penghuninya. 47 ruang terbentang di atas lahan sekitar 4,9 hektar di pinggiran BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Monumen kekayaan yang pernah 3 kali diulas majalah hunian ternama dan pernah menjadi tuan rumah pejabat negara, Taipan Teknologi, serta tamu asing. Lantai marmer didatangkan dari tambang di Italia. Lampu gantung kristalnya dibuat khusus oleh pengrajin kaca bergaya Venesia yang keluarganya sudah membuat perangkat lampu selama ratusan tahun. Taman ditata oleh tim yang tarif per jamnya lebih besar daripada pendapatan harian kebanyakan orang. Namun semua itu kini tak berarti. Ruang-ruang indah berdiri kosong. Elegansinya mengejek kekacauan yang melahap kamar bayi. Taman menjadi semrawut. Tim penata taman mundur pada hari ke-12. Tak sanggup bekerja di bawah gema jeritan bayi yang terus-menerus menyebar ke seluruh area. Sementara staf rumah tangga bergerak seperti hantu. Berkomunikasi dengan bisikan dan isyarat tangan seolah-olah takut suara tambahan sekecil apapun akan membuat semuanya makin buruk. Dan di pusat semuanya, di kamar bayi yang dicat merah muda paling lembut dengan motif kupu-kupu yang distensil di langit-langit. Rosalina Ayu Suryawan menjerit memanggil ibunya, Viviana Ratih Wicaksana, yang tak kunjung kembali. Vincent Aditya Suryawan tidak tidur selama 6 hari. Awalnya ia mencoba mundur ke kamar utama dengan headphone peredam bising dan obat tidur resep, putus asa mencuri beberapa jam istirahat sebelum spesialis berikutnya tiba. Tetapi tidur tak datang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar tangisan itu, nyata atau imajinasi, tak ada bedanya. Suara itu sudah menyusup ke otaknya seperti parasit, memakan setiap pikiran dan setiap detik damai. Ia pindah ke kamar tamu di sisi terjauh rumah, lalu ke kamar lain, lalu ke rumah kolam renang terpisah sekitar 60 meter dari rumah utama. Namun ia tetap mendengarnya, ia masih bisa mendengarnya. Pada hari ke-17, Vincent Aditya Suryawan, Taipan Teknologi, miliarder, penguasa dunianya sendiri, tampak seperti pria yang berdiri di tepi kehancuran. Setelan jas mahalnya menggantung tak tersentuh di lemari. Sementara ia menyeret langkah di lorong-lorong dengan kemeja kusut dan celana kemarin, tubuh yang dulu ia rawat rapi mulai merosot, makan dilupakan demi kopi dan kepanikan, dan mata tajam penuh kalkulasi yang dulu menakutkan ruang rapat kini menatap dari cekungan gelap akibat kurang tidur. Ia kehilangan dirinya, dan ia juga kehilangan putrinya. Dan jauh di Bekasi, Jawa Barat, sekitar 40 menit perjalanan, seorang bocah 13 tahun bernama Tobias Raka Wibisono terbangun dalam keadaan lapar. Tobias Raka Wibisono sudah belajar bangun sebelum tubuhnya mau, itu keterampilan bertahan hidup, seperti tahu warung mana yang membiarkanmu numpang ke toilet tanpa harus beli apa-apa, atau bak sampah belakang rumah makan mana yang masih menyimpan sisa makanan layak santap kalau kamu datang sebelum tikus-tikus lebih dulu. Kamu bangun pagi karena pagi berarti peluang. Kerja harian serabutan, pekerjaan angkut-angkut, ngumpulin botol plastik dan kardus untuk dijual, kesempatan mengambil yang bagus. Sebelum orang lain mengklaimnya. Apartemen kecil Nenek Lucia Handayani dingin setiap pagi. Pemanas ditahan serendah mungkin untuk menghemat uang, dan Tobias Raka Wibisono sudah terbiasa tidur pun tetap berlapis-lapis pakaian. Ia menyelinap keluar dari tumpukan selimut, 2 selimut tebal dan 1 sleeping bag bekas, semuanya tangan kedua, tak satu pun benar-benar cukup hangat. Lalu melangkah pelan di atas karpet yang aus menuju kamar mandi. Wajah di cermin tampak lebih tua dari 13 tahun. Bukan karena fisiknya, Tobias Raka Wibisono masih kecil untuk usianya, kurus dan lihat seperti anak yang sering kekurangan makan. Kulit gelapnya halus tanpa jerawat yang mengganggu beberapa teman sekelasnya. Rambutnya dipotong sangat pendek karena Nenek Lucia Handayani memotongkannya sendiri tiap 2 minggu agar tak perlu bayar tukang cukur. Namun matanya terlihat tua. Di sana ada pengetahuan yang seharusnya tak dimiliki anak 13 tahun. Tentang lapar dan takut, tentang rasa malu saat melihat Nenek Lucia Handayani menghitung receh untuk memastikan masih cukup membeli roti minggu ini. Tentang jurang antara dunia orang kaya dan dunia orang miskin. Jurang yang begitu lebar hingga serasa lautan dengan Tobias Raka Wibisono terdampar di pantai yang salah.
Ia menggosok gigi dengan sikat yang sudah lewat 3 bulan dari jadwal ganti, lalu mengenakan pakaian paling hangat yang ia punya. Jeans bertambal di kedua lutut, hoodie yang dulu biru tua namun kini pudar mendekati abu-abu, dan jaket hasil temuannya dari kotak donasi. Kebesaran sedikit tapi syukurlah hangat. Lalu sepatunya. Sepatu itu masalah besar. Sudah berminggu-minggu nyaris hancur, sol kaki kiri mengelupas dari kainnya, karet kaki kanan menipis sampai ia bisa merasakan setiap kerikil, dan ia menambalnya sebisanya dengan lakban perak melilit ujung dan tumit, menahan semuanya dengan keras kepala semata. Terlihat konyol. Ia tahu minggu lalu anak-anak di sekolah menertawakan sepatu berlakbannya seolah itu lelucon terbesar. Tetapi mereka tak tahu rasanya harus memilih antara sepatu baru atau listrik. Tetap menyala, mereka tak tahu tumpukan tagihan di meja dapur nenek Lucia Handayani. Masing-masing distempel huruf merah bertuliskan, peringatan terakhir, dan tunggakan pembayaran. Mereka tak tahu Tobias Rakawibisono sudah memakai sepatu itu selama 8 bulan. Karena 8 bulan lalu nenek Lucia Handayani kehilangan pekerjaan siangnya dan hidup mereka meluncur dari buruk menjadi lebih buruk. Tobias Rakawibisono menyelipkan kakinya ke sepatu yang dililit lakban itu. Lalu mengecek nenek Lucia Handayani. Ia sudah bangun, duduk di meja dapur dengan secangkir kopi yang isinya nyaris air panas saja karena kopi sungguhan adalah kemewahan yang tak sanggup mereka beli. Seragamnya sudah dibentangkan di kursi sebelah, baju kerja biru tua yang ia pakai untuk bersih-bersih kantor pada malam hari. Baru dicuci meski mesin cuci di basement gedung mematok biaya per sekali cuci yang bagi mereka terasa menyakitkan. "Kamu mau pergi sepagi ini?" tanya nenek Lucia Handayani. Suaranya masih membawa irama lembut dari masa mudanya yang dulu jauh sebelum ia hidup susah seperti sekarang. Tobias Rakawibisono sudah menyiapkan jawaban sejak kemarin sore. Sejak Markus Dwi Setiawan dari lorong apartemen membisikkan kabar itu dengan nada sok santai. Katanya mereka lagi cari pekerja harian di daerah BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Ada rumah orang kaya butuh bantuan beres-beres taman karena musim hujan mulai datang. Aku pikir aku coba cari kerja. Mata nenek Lucia Handayani menyipit. Usianya 67, dan mata itu sudah melihat cukup banyak kebohongan untuk mengenalinya dari jarak jauh. BSD City, Tangerang Selatan. Banten, ia mengulang, itu jauh. Harus naik 3 kali. Tobias Rakawibisono mengangguk, bilang ia sudah memetakan rutenya, tetapi nenek Lucia Handayani langsung menembak pertanyaan yang paling tajam. Terus kamu bayar ongkosnya dari mana? Tobias Rakawibisono merogoh saku dan mengeluarkan segenggam uang kertas kusut dan koin, sekitar ratusan ribu rupiah. Ia menabung berminggu-minggu, sering sengaja tidak jajan, ngumpulin botol plastik dan kaleng, menimbun setiap receh khusus untuk kesempatan seperti ini. Cukup buat pulang pergi, katanya, dan kalau aku diterima, mungkin aku bisa dapat upah harian lumayan, cukup buat bantu bayar listrik. Nenek Lucia Handayani terdiam lama, cangkir kopinya tak tersentuh, uap tipis naik di udara apartemen yang dingin. Sementara dari luar terdengar kota mulai bangun, klakson motor, sirene jauh, deru truk menuju tempat yang terdengar seperti kehidupan yang lebih baik. Kamu anak baik, Tobias Rakawibisono. Akhirnya ia berkata pelan, kadang terlalu baik buat dunia ini, dan ketika Tobias Rakawibisono bergumam bahwa ia cuma ingin membantu, nenek Lucia Handayani mengangguk, lalu menyentuh pipinya dengan telapak tangan yang kasar oleh puluhan tahun kerja keras. Hati-hati di BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Orang-orang kaya itu, mereka sering tidak melihat orang seperti kita. Kita seperti tidak ada. Jadi hati-hati. Tobias Rakawibisono berjanji, tapi ia tidak mengatakan bahwa perutnya melilit lapar, tidak mengatakan bahwa ia belum makan sejak kemarin pagi ketika ia membagi sup instan dengan nenek Lucia Handayani dan pura-pura kenyang agar sang nenek mendapat porsi lebih banyak. Ia juga tidak mengatakan bahwa alasan ia mengejar kabar ini bukan hanya uang, melainkan harapan putus asa bahwa mungkin, sekali saja, hidup bisa berpihak kepadanya. Ia mengecup pipi nenek Lucia Handayani lalu keluar. Dan setelah 3 kali naik kendaraan umum dan sekitar 40 menit perjalanan, Tobias Rakawibisono berdiri di depan gerbang besi kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City, Tangerang Selatan, Banten, menatap dunia yang selama ini hanya ia lihat di majalah. Tempat itu luar biasa besar, lebih besar dari gedung apartemennya, lebih besar dari seluruh blok tempat ia tinggal, lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat selain di layar. Rumah utamanya menjulang di bawah langit kelabu seperti istana dongeng, batu, kaca, arsitektur yang terasa mustahil, taman membentang ke segala arah,
tampak kecoklatan karena musim. Namun jelas dirawat oleh pasukan profesional, air mancur berkilau di cahaya pagi, mobil-mobil mewah berjejer di jalan masuk melingkar, dan entah dari dalam, sebuah suara merembes melalui udara dingin. Tangis. Tobias Raka Wibisono mula-mula mendengarnya seperti bisikan yang nyaris hilang tertiup angin. Tetapi semakin ia mendekati gerbang, semakin jelas suara itu, jerit bayi yang tinggi, putus asa, dan entah kenapa terasa salah, bukan tangis normal bayi lapar atau bayi yang perlu diganti popok, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang, karena terdengar seperti duka. Ia terlalu terpaku pada suara itu sampai tidak menyadari para satpam sebelum. Mereka sudah berada tepat di depannya. "Hei, ini properti pribadi," bentak salah satu dari mereka, dan Hans Yuda Prabowo langsung mencengkeram jaket serta lengan Tobias Raka Wibisono, menariknya menjauh dari gerbang dengan kasar yang menjelaskan semuanya tentang apa yang mereka lihat ketika memandangnya. Seorang bocah miskin dengan pakaian lusuh dan sepatu berlakban, seorang penyusup, sebuah ancaman. "Aku nggak ngapa-ngapain," protes Tobias Raka Wibisono. Kakinya terpeleset di kerikil jalan masuk saat ia berusaha menahan diri. "Aku dengar lagi butuh pekerja harian buat taman, aku cuma mau tanya kerja." "Nggak ada kerjaan di sini, minggat sebelum kami panggil polisi." Para satpam sudah menyeretnya ke arah jalan, menjauhkannya dari gerbang besi kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City, Tangerang Selatan, Banten, menjauhkannya dari kekayaan yang mustahil yang berdiri tepat di balik gerbang itu. Tobias Raka Wibisono tidak melawan. Ia sudah lama belajar bahwa melawan orang berkuasa hanya membuat segalanya lebih buruk. Sistem dirancang untuk menghancurkan orang seperti dirinya, dan yang paling bisa ia lakukan hanyalah bertahan lalu mencoba lagi di lain hari. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat semua orang membeku. Tangisan itu berhenti, dan untuk pertama kalinya dalam 17 hari, keheningan mutlak jatuh menutupi rumah megah itu. Para satpam terpaku, Tobias Raka Wibisono terpaku. Bahkan angin seolah berhenti seakan semesta menahan napas. Dari dalam rumah utama, Tobias Raka Wibisono mendengar suara-suara yang bingung, cemas, sekaligus berharap. Ia mendengar langkah kaki berlari melintasi lantai marmer, mendengar pintu-pintu dibuka, orang-orang saling memanggil, lalu seorang pria muncul di pintu masuk kompleks. Ia tampak seperti hantu, pakaian kusut, mata cekung, wajah tidak dicukur, jauh dari citra miliarder api yang pernah dilihat Tobias Raka Wibisono di majalah. Tetapi para satpam seketika tegap dan genggaman mereka pada Tobias Raka Wibisono sedikit mengendur. "Bapak Vincent," kata salah satu satpam, "kami menangkap anak ini menerobos, kami sedang mengusirnya." "Bawa dia kembali," ujar Vincent Aditya Suryawan. Suaranya nyaris berbisik, tetapi bobotnya seperti perintah yang tidak bisa ditolak. "Sekarang." Para satpam saling berpandangan, kebingungan, namun mereka patuh. Mereka membalikan badan Tobias Raka Wibisono dan mengiringnya kembali menuju gerbang, kembali ke arah rumah utama. Dan ketika Tobias Raka Wibisono semakin dekat, ketika ia mendekati jendela yang pasti milik kamar bayi di dalam melakukan sesuatu yang mustahil. Ia berhenti menangis, ia mengeluarkan suara kecil seperti mengoceh, ia mengulurkan jari-jarinya ke kaca, ke arah Tobias Raka Wibisono, ke arah orang asing dengan sepatu berlakban dan jaket pudar itu. Lalu ia tersenyum. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Seorang bayi yang menjerit selama 17 hari mendadak tenang hanya karena seorang bocah 13 tahun dari permukiman padat muncul di depan gerbang. Kenapa? Bagaimana? Semuanya terasa tidak masuk akal. Vincent Aditya Suryawan sendiri sudah 15 tahun tidak berlari. Selalu ada orang yang berlari untuknya, asisten yang sprint mengambil dokumen, karyawan yang beradu cepat mengejar tenggat, pelatih pribadi yang berlari di treadmill sementara ia berjalan dengan ritme terukur. Karena miliarder tidak perlu berlari, dunia yang datang menghampiri mereka. Tetapi sekarang ia berlari. Sepatu kulit Italia buatan tangan yang nilainya puluhan juta rupiah menghantam lantai marmer ketika ia menerobos foyer. Melewati staf rumah tangga yang terkejut, melewati kerumunan para spesialis yang berkumpul untuk menyaksikan keheningan yang mustahil itu. Jantungnya memukul dadanya, napasnya tersengal bukan karena tenaga, melainkan karena harapan yang sudah lama hilang, terkikis selama 17 hari jeritan sedikit demi sedikit seperti amplas menguliti kulit. Ia sudah berhenti percaya bahwa apapun bisa berhasil. Ia berhenti percaya putrinya akan kembali menjadi bayi tenang yang dulu ia gendong di rumah. Sakit pada hari kelahirannya, dan ia mulai menyusun rencana cadangan,
rawat inap, protokol sedasi, kengerian sunyi saat menerima kenyataan bahwa anaknya mungkin tak akan pernah benar-benar baik-baik saja. Lalu datanglah keheningan. Indah, mustahil, seperti mukjizat. Vincent Aditya Suryawan menerobos pintu depan kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City, Tangerang Selatan, Banten dan mendadak berhenti. Para satpam membeku dekat gerbang, tangan mereka masih mencengkeram seorang anak laki-laki. Remaja kurus mungkin 13 atau 14 tahun, berkulit gelap, memakai pakaian yang tampak seperti hasil kotak donasi. Sepatu menyatu oleh lakban, jaket kebesaran 2 ukuran, seluruh dirinya berteriak kemiskinan dan keterasingan. Jenis keadaan putus asa yang selama hidup dewasanya selalu Vincent Aditya Suryawan jauhkan dari dunia miliknya. Namun semua itu tidak penting. Yang penting adalah jendela kamar bayi tempat putrinya, Rosalina Ayu Suryawan, keajaibannya, alasan ia masih bernapas, menempelkan telapak tangan mungil ke kaca dan tersenyum sungguhan. Karena sejak Viviana Rati Wicaksana pergi, ia tidak pernah tersenyum dan tidak melakukan apapun selain menjerit, menangis, menolak semua bentuk penghiburan. 21 dokter memeriksanya, menganalisisnya, meresepinya, dan tak satu pun mampu membuatnya tersenyum, tetapi bocah ini melakukannya hanya dengan berjalan naik ke jalan masuk. Bawa dia ke sini, Vincent Aditya Suryawan mendengar suaranya sendiri berkata. Suaranya terdengar aneh, retak, hampa. Suara seorang pria yang lupa cara berbicara normal setelah berminggu-minggu berteriak menembus tangisan anaknya. Para satpam ragu, tentu saja. Karena tugas mereka adalah menjauhkan orang seperti bocah itu dari orang seperti Vincent Aditya Suryawan. Itulah inti gerbang, penjagaan, dan sistem keamanan rumit yang mengelilingi rumah ini. Pak, dia menerobos, sebaiknya kami panggil polisi, kata salah satu dari mereka, tetapi Vincent Aditya Suryawan mengulang lebih dingin. Aku bilang bawa dia ke sini. Para satpam akhirnya melepaskan Tobias Rakawibisono. Ia tersandung sedikit saat cengkeraman itu hilang. Lalu menahan tubuhnya agar tidak jatuh, karena harga dirinya menolak menunjukkan kelemahan di depan orang-orang yang memperlakukannya seperti sampah. Jantung Tobias Rakawibisono berdegup kencang, campuran takut, bingung, dan rasa tidak masuk akal dari apa yang sedang terjadi. Barusan ia diseret keluar, detik berikutnya seorang miliarder menuntut kehadirannya, dan meski tak ada yang terasa masuk akal, Tobias Rakawibisono sudah lama belajar bahwa masuk akal adalah kemewahan yang orang miskin tidak bisa beli. Jika keberuntungan tiba-tiba muncul, kamu tidak bertanya. Kamu meraihnya dengan 2 tangan dan menggenggamnya sampai ada yang lebih baik datang atau sampai keberuntungan itu lenyap. Ia berjalan mendekati pria yang berdiri di ambang pintu rumah megah itu, dan dari jarak dekat, Vincent Aditya Suryawan tampak lebih buruk daripada yang terlihat dari jauh. Mata merah dan cekung, lingkar hitam tebal pertanda malam-malam tanpa tidur, kulit pucat keabu-abuan seperti berminggu-minggu tak kena matahari. Pakaian mahal namun kusut dan bernoda seolah dipakai berhari-hari tanpa ganti. Tampak seperti pria yang sudah jatuh ke neraka dan masih menunggu tahu apakah ia bisa pulang. Siapa namamu? Tanya Vincent Aditya Suryawan. Tobias, jawab Tobias Rakawibisono pelan. Tobias Rakawibisono. Vincent Aditya Suryawan mengulang, lalu bertanya lagi, berapa umurmu, Tobias Rakawibisono? 13. Vincent Aditya Suryawan mengangguk perlahan seolah informasi itu penting. Sementara matanya terus melirik ke jendela kamar bayi tempat Rosalina Ayu Suryawan masih mengoceh kecil. Masih mengulurkan jari-jarinya ke arah Tobias Rakawibisono dengan gerakan mungil yang seperti sedang menggenggam sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Kamu tahu siapa aku? Tanya Vincent Aditya Suryawan. Tobias Rakawibisono menggeleng. Ia pernah melihat rumah-rumah mewah di majalah dan orang kaya di televisi. Tetapi ia tidak mengikuti gosip selebritas atau kabar industri teknologi. Dunianya terlalu kecil dan terlalu sibuk bertahan hidup untuk membuang waktu mempelajari orang-orang yang hidupnya tak akan pernah bersinggungan dengannya. Aku Vincent Aditya Suryawan, kata pria itu, aku pemilik tempat ini, aku punya, ia terhenti, seolah baru sadar betapa konyolnya merinci kepemilikan di depan bocah dengan sepatu berlakban. Itu tidak penting. Yang penting putriku. Bayi Rosalina Ayu Suryawan. Umurnya 3 bulan. Suaranya retak saat menyebut nama itu. Dia tidak berhenti menangis selama 17 hari. Tidak sekalipun. Tidak 1 menit pun. Kami memanggil dokter, spesialis, semua ahli yang bisa dibeli uang.
Tapi tidak ada yang berhasil. Tidak ada. Vincent Aditya Suryawan melangkah mendekat, cukup dekat hingga Tobias Raka Wibisono bisa mencium bau kopi, kepanikan, dan apek khas pakaian yang terlalu lama dipakai. Lalu kamu muncul dan dia berhenti. Tobias Raka Wibisono tidak tahu harus berkata apa. Situasinya terlalu jauh dari pengalaman hidupnya, terlalu asing hingga kata-kata seperti menguap begitu saja. Aku nggak paham. Akhirnya ia berhasil mengucap, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma jalan ke gerbang. Aku dengar ada kerjaan, kerja taman, jadi aku pikir, aku tidak peduli kamu kesini karena apa, potong Vincent Aditya Suryawan dengan intensitas yang nyaris menakutkan, aku peduli apa yang terjadi saat kamu sampai. Putriku berhenti menangis. Dia tersenyum. Kamu ngerti artinya apa? Dan setelah 17 hari, suara pria itu patah, tubuhnya seperti runtuh dari dalam. Vincent Aditya Suryawan, miliarder, raja industri, penguasa domainnya, hancur di hadapan seorang bocah 13 tahun dari lingkungan padat. Dia tersenyum, ia berbisik, bayiku tersenyum. Tobias Raka Wibisono berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia pernah melihat orang dewasa menangis, Nenek Lucia Handayani kadang menangis diam-diam larut malam saat mengira ia sudah tidur. Menangisi tagihan yang tak sanggup dibayar dan hidup yang hanya memberi kesusahan. Tetapi ia belum pernah melihat orang kaya menangis. Ia selalu mengira mereka tidak menangis, seolah uang membuat mereka kebal dari duka dan putus asa yang menghantui orang lain. Ternyata tidak. Aku butuh kamu masuk, kata Vincent Aditya Suryawan, memaksa dirinya tenang dengan usaha yang terlihat jelas. Aku butuh kamu melihat dia, dekat dengannya. Aku harus paham kenapa. Ia berhenti sejenak, menggeleng putus asa, lalu menambahkan dengan nada memohon, tolong. Aku akan bayar kamu. Apapun yang kamu mau. Masuk saja dan bantu aku mengerti. Tobias Raka Wibisono memikirkan Nenek Lucia Handayani, memikirkan tagihan listrik, memikirkan tumpukan, peringatan terakhir, di meja dapur, lalu ia mengangguk pelan. Oke, katanya, aku ikut masuk. Bagian dalam rumah mewah itu terasa seperti memasuki dimensi lain. Tobias Raka Wibisono belum pernah melihat sesuatu seperti itu. Langit-langit menjulang mustahil, ditopang pilar marmer putih yang mengilap di bawah lampu gantung kristal, karya seni tergantung di dinding, lukisan sungguhan yang tampak pantas di museum, bukan di rumah pribadi. Lantai dipoles begitu sempurna sampai ia bisa melihat bayangannya sendiri. Dan pakaian lusuh serta sepatu berlakbannya tampak semakin tidak pantas di tengah kilau yang menyilaukan itu. Ia merasa seperti penyusup, noda pada sesuatu yang indah, tetapi ia terus berjalan, mengikuti Vincent Aditya Suryawan melewati ruang demi ruang kekayaan yang terasa tidak nyata, melewati staf rumah tangga yang menatapnya bingung dan para satpam yang mengawasinya dengan curiga yang nyaris tak disembunyikan. Akhirnya mereka sampai di kamar bayi. Dindingnya dicat merah muda paling lembut, kupu-kupu distensil menari di langit-langit, furniturnya terlihat seperti dipahat pengrajin ahli selama berbulan-bulan. Dan sebuah hiasan gantung bintang kristal bergoyang di atas box bayi yang mungkin harganya lebih mahal daripada seluruh gedung apartemen Tobias Raka Wibisono. Di dalam box itu, di antara monitor dan peralatan medis serta sisa-sisa puluhan percobaan penanganan yang gagal, terbaring Rosalina Ayu Suryawan. Ia kecil. Begitu kecil sampai napas Tobias Raka Wibisono tercekat di tenggorokannya. Umurnya 3 bulan, kata Vincent Aditya Suryawan, tapi dia kelihatan lebih kecil dari itu. Rapuh dan halus, seperti bisa pecah kalau kamu menggendongnya salah. Wajah Rosalina Ayu Suryawan merah dan perih, ditandai 17 hari tangis yang tak henti. Kepalan mungilnya mengeras di depan dada, matanya terpejam bukan karena tidur, melainkan kelelahan, keheningan khas tubuh yang sudah memaksa dirinya melewati batas. Namun ia tidak menangis. Untuk pertama kalinya dalam 17 hari, Rosalina Ayu Suryawan benar-benar diam. Dia tahu kamu ada di sini, bisik Vincent Aditya Suryawan. Lihat, dia tahu. Seolah menanggapi, mata Rosalina Ayu Suryawan bergetar lalu terbuka. Biru yang dalam dan mengejutkan, terlalu pekat untuk wajah sekecil itu. Pandangannya sempat kosong sesaat, lalu menemukan Tobias Raka Wibisono dan ia tersenyum. Bukan refleks, bukan karena perut, bukan ekspresi bayi yang biasa dokter jelaskan, melainkan senyum sungguhan. Sudut mulut mungilnya terangkat,
Matanya mengerut oleh sesuatu yang nyaris mustahil, pengenalan. Ia mengulurkan tangan kecilnya ke arah Tobias Raka Wibisono. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Bayi yang menjerit 17 hari mendadak tenang karena seorang bocah yang bahkan belum pernah ia temui. Para dokter kebingungan, Vincent Aditya Suryawan putus asa, dan Tobias Raka Wibisono seperti sedang berdiri di ambang pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Tobias Raka Wibisono mendekat tanpa sadar. Ada sesuatu yang menariknya ke box itu. Bukan tarikan fisik, melainkan emosi, koneksi yang tak bisa ia jelaskan. Ia tak pernah dekat bayi sebelumnya, tak pernah menggendong, tak pernah merawat, bahkan tak pernah terlalu peduli. Tetapi bayi ini, bayi kecil yang kelelahan dan seperti patah hati, terasa akrab, seperti seseorang yang pernah ia kenal di dalam mimpi. Boleh? Tobias Raka Wibisono berhenti, bingung cara bertanya, boleh aku sentuh? Vincent Aditya Suryawan mengangguk, matanya tak lepas dari wajah putrinya. Tolong, iya, apapun yang kamu mau. Tobias Raka Wibisono meraih ke dalam box dengan tangan yang sedikit gemetar. Jarinya kasar dan kapalan karena bertahun-tahun kerja dan hidup yang keras, tampak salah di tengah kelembutan, kemewahan, dan cat merah muda yang sempurna itu. Tetapi saat ujung jarinya menyentuh telapak mungil Rosalina Ayu Suryawan, bayi itu langsung menggenggam. Cengkeramannya mengejutkan kuat untuk tubuh sekecil itu. Jari-jari mungilnya melilit dengan intensitas putus asa, seolah ia sudah menunggu tepat ini. Tepat. Tobias Raka Wibisono, selama 17 hari jeritan. Lalu Rosalina Ayu Suryawan mengoceh pelan. Suara lembut penuh puas yang sama sekali tidak seperti jerit mengerikan yang menghantui rumah itu. Suara damai, suara pengenalan, suara sebuah ikatan yang menolak semua penjelasan logis. Vincent Aditya Suryawan jatuh berlutut. Bukan dramatis, bukan dibuat-buat, ia hanya runtuh, kakinya menyerah, tubuhnya merosot di sisi box, air mata mengalir deras, air mata seorang pria yang selama ini menahan diri hanya dengan kemauan besi. Dan akhirnya, seolah diberi izin untuk melepaskan. Terima kasih, bisiknya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tobias Raka Wibisono tak tahu harus berkata apa. Tak tahu apa yang ia lakukan sampai pantas diberi terima kasih. Ia hanya berdiri, membiarkan bayi itu menggenggam jarinya, menonton seorang miliarder menangis di lantai kamar bayi, dan tak ada yang terasa masuk akal. Tetapi ia mengingatkan dirinya bahwa masuk akal adalah kemewahan yang orang miskin tak bisa beli. Di belakangnya, sebuah pintu terbuka. Langkah-langkah kaki mendekat, banyak, dengan urgensi khas orang-orang yang mendengar sesuatu mustahil dan harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para dokter datang, 21 orang berkerumun di ambang kamar bayi, menatap pemandangan itu dengan ekspresi dari bingung sampai tak percaya sampai nyaris seperti marah, dan dokter Haris Pratama dari RSCM, Ersub Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat mendorong ke depan. Wajah Dr. Haris Pratama memerah, ketenangan profesionalnya retak di tepi-tepinya. Apa yang sedang terjadi di sini? Hardiknya, siapa anak ini? Kenapa dia menyentuh pasien? Vincent Aditya Suryawan bangkit perlahan dengan box bayi sebagai tumpuan, dan ketika ia berbalik menghadap para dokter, ada sesuatu yang berubah di rautnya. Keputusasaan masih ada, tetapi kini ditemani sesuatu yang lebih keras, lebih padat, seperti tekad. Anak ini, ujar Vincent Aditya Suryawan pelan, baru saja melakukan dalam 5 menit apa yang 21 orang dari kalian tidak bisa lakukan dalam 17 hari. Dokter Haris Pratama mencoba menyela dengan nada memaksa. Tetapi Vincent Aditya Suryawan memotong semakin tinggi suaranya. Seolah semua frustrasi berminggu-minggu akhirnya menemukan lubang keluar. Putriku tenang. Dia tersenyum. Dia menggenggam tangan anak ini seperti sudah mengenalnya seumur hidup. Aku membayar kalian miliaran rupiah, miliaran, dan yang kalian berikan cuma teori, alasan, dan sedatif yang malah membuatnya lebih parah. Ia menunjuk Tobias Raka Wibisono. Anak ini datang dengan sepatu berlakban dan dia memperbaiki putriku. Jadi jangan berani masuk ke sini menuntut penjelasan ketika kalian sendiri tidak mampu memberi apapun. Para dokter mendadak bungkam. Tobias Raka Wibisono tetap menatap Rosalina Ayu Suryawan, takut menoleh ke orang dewasa yang berdebat di sekelilingnya, takut melihat apa yang memantul di wajah mereka. Amarah, mungkin iri, kebencian khas orang berkuasa pada orang yang membuat mereka tampak bodoh.
Namun Rosalina Ayu Suryawan hanya tersenyum kepadanya. Dan entah bagaimana itu terasa cukup. Tobias Raka Wibisono belum pernah dibenci oleh begitu banyak orang kaya sekaligus. Ia bisa merasakan kebencian itu memancar dari 21 spesialis yang berkerumun di ambang kamar bayi. Dendam hati, harga diri yang terluka. Penolakan mutlak untuk menerima bahwa seorang bocah 13 tahun dari permukiman pada telah melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan gabungan ratusan tahun pendidikan medis mereka. Mereka memandang Tobias Raka Wibisono seperti orang-orang elit memandang anak miskin yang nyasar ke wilayah mereka. Sebagai masalah, ancaman, sesuatu yang harus disingkirkan. Dan Dr. Haris Pratama adalah yang terburuk. Wajahnya berubah dari merah menjadi keunguan, urat di dahinya berdenyut jelas saat ia berusaha mempertahankan wibawa. Karena seluruh identitasnya dibangun di atas menjadi yang terbaik, paling pintar, paling berhak, orang yang dipanggil saat tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Dan kini seorang anak dengan sepatu berlakban membuatnya tampak seperti lelucon. Ini konyol. Semprot Dr. Haris Pratama, kami harus memeriksa pasien, menjalankan tes baru, pasti ada penjelasan medis untuk perubahan mendadak ini. Penjelasannya berdiri tepat di situ, suara Vincent Aditya Suryawan mendadak dingin dan tajam, terlepas dari kepanikan yang selama 17 hari mendefinisikannya. Penjelasannya, kalian terlalu sibuk dengan mesin, protokol, dan peralatan mahal sampai kalian lupa prinsip paling dasar dalam merawat manusia. Prinsip apa itu, Bapak Vincent? Tanya salah satu dokter dengan nada menusuk. Bahwa kadang orang hanya perlu dilihat. Kalimat itu menggantung seperti asap. Tobias Raka Wibisono tidak sepenuhnya paham maksud Vincent Aditya Suryawan, tetapi ia merasakan kebenarannya jauh di dalam dada. Dilihat, diakui nyata, hadir, layak diperhatikan. Seumur hidupnya ia merasa tak terlihat, dan entah bagaimana bayi ini melihatnya. Rosalina Ayu Suryawan masih menggenggam jarinya. Cengkeramannya tak mengendur sejak pertama kali meraih. Jari-jari mungil itu melilit dengan kekuatan yang terasa mustahil untuk tubuh sekecil itu. Sementara mata biru pekatnya terpaku pada wajah Tobias Raka Wibisono, mengikuti setiap geraknya dengan intensitas yang membuatnya sekaligus merasa terhormat dan takut. Apa yang ia lihat ketika menatapnya? Apa yang ia kenali? Aku mau ruangan ini dikosongkan, umumkan Vincent Aditya Suryawan. Semua keluar, kecuali Tobias Raka Wibisono dan perawat yang benar-benar perlu. Para dokter tidak pergi dengan mudah. Protes mulai terdengar, keberatan profesional, ancaman terselubung soal tanggung jawab dan risiko, tetapi Vincent Aditya Suryawan berdiri tegak seolah tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Protes bermunculan, keberatan profesional dilontarkan, ancaman terselubung soal tanggung jawab hukum dan malapraktik ditebarkan. Juga peringatan tentang bahaya membiarkan seorang anak di bawah umur yang belum diverifikasi berada dekat pasien rentan. Bahkan Dr. Amelia Putri Anindya dari Universitas Indonesia, UI, sempat mencoba berdiri di antara Tobias Raka Wibisono dan box bayi. Seolah-olah ia bisa membatalkan apapun yang barusan terjadi hanya dengan kekuatan gelar akademisnya. Namun Vincent Aditya Suryawan tidak membangun kerajaan bernilai triliunan rupiah dengan mundur dari konflik. Kalian punya 30 detik untuk keluar dari ruangan ini, katanya. Suaranya membawa ancaman tenang seorang pria yang bisa menghancurkan karir dengan satu panggilan telepon. Setelah itu, Satpam akan mengeluarkan kalian, dan aku akan memastikan setiap institusi medis di negeri ini tahu persis betapa spektakulernya kalian gagal menyelamatkan putriku. Mereka pergi satu persatu, menggerutu dan berbisik, melemparkan pandangan beracun ke arah Tobias Raka Wibisono. 21 spesialis beriringan keluar dari kamar bayi, dan Dr. Haris Pratama menjadi yang terakhir, berhenti di ambang pintu untuk melontarkan peringatan terakhir. Apapun yang terjadi di sini, ini tidak berkelanjutan. Bayi itu butuh perawatan medis yang nyata. Bukan? Ia memberi isyarat samar ke arah Tobias Raka Wibisono. Apapun ini. Selamat jalan, Dr. Haris Pratama, balas Vincent Aditya Suryawan dingin, lalu pintu tertutup. Akhirnya, dengan penuh kelegaan, Tobias Raka Wibisono sendirian bersama Vincent Aditya Suryawan dan bayi yang tak mau melepaskan jarinya. Keheningan yang menyusul berbeda dari keheningan saat Rosalina Ayu Suryawan pertama kali berhenti menangis. Yang itu adalah keheningan keterkejutan dan ketidakpercayaan, rumah yang menahan napas, sementara yang ini lebih lembut, hampir terasa seperti damai. Kamu pasti punya banyak pertanyaan, kata Vincent Aditya Suryawan.
Berpindah ke kursi dekat jendela dan ambruk ke sana dengan kelelahan seseorang yang berminggu-minggu hidup dari adrenalin dan akhirnya mengizinkan dirinya berhenti. Tobias Rakawibisono memang punya 1000 pertanyaan, tetapi yang keluar justru mengejutkannya sendiri. Di mana ibunya? Vincent Aditya Suryawan tersentak. Halus, hampir tak terlihat, ketegangan kecil di sekitar mata, tarikan napas yang tersendat, tetapi Tobias Rakawibisono telah menghabiskan 13 tahun belajar membaca orang, mengenali bahaya, menangkap kebenaran yang disembunyikan orang dewasa. Pria ini menyembunyikan sesuatu. Viviana Rati Wicaksana pergi. Akhirnya Vincent Aditya Suryawan berkata, 17 hari lalu, malam ketika tangisan itu dimulai. Dia meninggalkan bayinya. Dia meninggalkan segalanya. Aku, Rosalina Ayu Suryawan, rumah ini, seluruh hidupnya. Suaranya mendatar, tanpa emosi. Suara seseorang yang telah mengulang fakta itu terlalu sering sampai maknanya aus. Tidak ada surat, tidak ada penjelasan, ia ada lalu tidak ada. Tobias Rakawibisono menunduk menatap Rosalina Ayu Suryawan. Bayi itu masih menatapnya, masih tersenyum, masih menggenggam jarinya dengan kekuatan yang terasa mustahil. Tetapi ada sesuatu pada ekspresinya yang berubah. Bayangan singkat melintas di balik mata biru itu, cepat sekali hingga mungkin hanya imajinasi. Ia merindukan ibunya. Itulah arti 17 hari tangisan itu. Bukan kolik, bukan penyakit, bukan kondisi medis rumit seperti yang diteorikan para spesialis, melainkan seorang bayi yang menjerit memanggil orang yang seharusnya ada dan tidak ada. Tobias Rakawibisono memahami duka seperti itu. Ibuku juga pergi, ia mendengar dirinya sendiri berkata, waktu aku 6 tahun, pergi suatu hari dan tidak pernah kembali. Ia tidak bermaksud membagikannya. Tidak bermaksud membuka dirinya di hadapan seorang miliarder dengan setelan rusak dan rumah penuh benda indah yang tak berguna. Tetapi ada sesuatu pada genggaman Rosalina Ayu Suryawan di jarinya yang melonggarkan sesuatu di dalam dadanya. Sebuah kebenaran yang terkunci selama 7 tahun, menunggu izin untuk muncul ke permukaan. Vincent Aditya Suryawan memandang Tobias Rakawibisono dengan tatapan baru. Bukan lagi sorot putus asa penuh perhitungan dari pria yang menginginkan sesuatu, melainkan sesuatu yang lebih lembut, mungkin pengakuan, mungkin pemahaman. Aku minta maaf, kata Vincent Aditya Suryawan. Tidak usah, jawab Tobias Rakawibisono sambil mengangkat bahu, berusaha tanpa santai meski dadanya sesak oleh kenangan yang biasanya ia kubur dalam-dalam. Nenekku lebih baik daripada ibuku dulu. Tidak semua orang ditakdirkan jadi orang tua, mereka baru menyadarinya terlambat dan anak-anak yang membayar harganya. Kamu pikir Viviana Rati Wicaksana tidak ditakdirkan jadi orang tua? Tanya Vincent Aditya Suryawan. Aku tidak kenal istrimu, jawab Tobias Rakawibisono, tapi aku kenal tatapan itu. Ia mengangguk ke arah Rosalina Ayu Suryawan. Aku pernah melihatnya di cermin. Ketika seseorang pergi, ada sesuatu di dalam dirimu yang pecah, bahkan saat kamu terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi. Rosalina Ayu Suryawan mengoceh pelan seolah menyetujui, dan Vincent Aditya Suryawan, miliarder, taipan teknologi, pria yang memiliki segalanya kecuali 2 hal terpenting, menundukkan kepala dan menangis. Kalimat Tobias Rakawibisono barusan merobohkan dinding-dinding yang selama ini ia bangun. Namun misteri Viviana Rati Wicaksana tidak sesederhana itu. Ada alasan ia pergi, sebuah rahasia yang belum diketahui siapapun. Sore merambat menjadi malam, dan Tobias Rakawibisono tetap tinggal. Bukan karena rencana, karena semula ia hanya ingin mencari kerja taman, mendapatkan sedikit uang, lalu pulang dengan 3 kali naik kendaraan umum sebelum gelap, tetapi setiap kali ia mencoba melepaskan jarinya dari genggaman Rosalina Ayu Suryawan. Bayi itu mengeluarkan suara protes lembut yang menghentikannya. Bukan tangis, ia sama sekali tidak menangis sejak Tobias Rakawibisono datang, melainkan rintihan kecil yang membuatnya tak sanggup pergi. Vincent Aditya Suryawan memerintahkan makanan dibawa ke kamar bayi, lebih banyak daripada yang pernah dilihat Tobias Rakawibisono selama berminggu-minggu. Roti isi dari roti segar, daging tanpa olahan, sayuran sungguhan, buah-buahan, anggur, stroberi, dan irisan buah berwarna oranye yang rasanya meledak di lidah seperti matahari. Ia berusaha tidak makan terlalu cepat, berusaha tidak memperlihatkan betapa laparnya ia, tetapi Vincent Aditya Suryawan tetap menyadarinya. Kapan terakhir kamu makan layak? Tanya pria itu pelan. Tobias Rakawibisono mengangkat bahu. Tergantung definisi, layak. Lebih dari sup instan, lebih dari apapun yang bisa ditemukan di tempat sampah atau kotak donasi.
Kata-kata itu seharusnya terasa menyinggung. Orang kaya menunjuk kemiskinannya. Tetapi tak ada penghakiman di suara Vincent Aditya Suryawan, hanya pengamatan, hanya kebenaran. 2 hari, akuinya, mungkin 3, aku sudah tidak menghitung. Vincent Aditya Suryawan terdiam lama. Ketika ia berbicara lagi, suaranya berubah, lebih lembut, lebih hati-hati, seolah mendekati sesuatu yang rapuh. Aku ingin menawarkan pekerjaan, katanya. Tobias Rakawibisono hampir terseda anggur. Pekerjaan? Rosalina Ayu Suryawan meresponsmu. Aku tidak tahu kenapa, Tuhan tahu, para dokter juga tidak tahu. Tetapi faktanya kamu menenangkannya ketika tak seorang pun bisa. Vincent Aditya Suryawan mencondongkan badan, aku butuh kamu di sini. Apapun bayaran kerja taman itu, akan aku lipat gandakan, sebutkan hargamu. Aku tidak dibayar apapun, jawab Tobias Rakawibisono, kerja taman itu cuma rumor. Jadi kamu datang sejauh ini, naik 3 kali kendaraan umum, hanya dengan harapan mungkin dapat kerja, simpul Vincent Aditya Suryawan. Tobias Rakawibisono mengangguk, begitulah kalau miskin. Kamu kejar setiap peluang, bahkan yang mungkin tidak ada. Vincent Aditya Suryawan menyerap kenyataan itu, pikirannya bekerja cepat menimbang dunia yang asing baginya seperti planet lain, lalu akhirnya berkata, tinggallah. Bukan sebagai pegawai, itu terasa tidak pantas, kamu masih 13 tahun, lanjut Vincent Aditya Suryawan, tinggallah sebagai tamu, bantu aku memahami kenapa putriku meresponsmu, dan sebagai gantinya aku akan memastikan kamu dan Nenek Lucia Handayani tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Tawaran itu begitu besar, begitu melampaui apapun yang pernah berani Tobias Rakawibisono harapkan, sampai otaknya menolak memprosesnya. Kata-kata itu ditujukan kepadanya, tentang dirinya, di kamar bayi yang nilainya lebih mahal daripada semua tempat yang pernah ia tinggali digabungkan. Aku harus menelepon nenekku, katanya pelan, aku tidak bisa menghilang begitu saja, dia akan khawatir. Tentu, pakai telepon mana saja di rumah ini, bicara selama yang kamu perlukan, jawab Vincent Aditya Suryawan. Tobias Rakawibisono menunduk menatap Rosalina Ayu Suryawan. Kini ia mulai terlelap, kelopak matanya mengantuk, genggamannya di jari Tobias Rakawibisono akhirnya mengendur. Tetapi bahkan dalam tidur ia tidak benar-benar melepaskan. Jari-jari mungilnya tetap melingkar. Seolah Tobias Rakawibisono adalah satu-satunya jangkar yang ia punya di dunia yang sudah mengajarinya tentang kehilangan. Menurut Bapak, kenapa dia merespons aku? Tanya Tobias Rakawibisono. Vincent Aditya Suryawan menggeleng. Aku tidak tahu. Para dokter mungkin bilang ini kebetulan, bahwa dia kelelahan dan kebetulan berhenti menangis saat kamu datang. Tapi aku tidak percaya kebetulan. Tidak lagi. Lalu Bapak percaya apa? Pertanyaan itu menggantung. Vincent Aditya Suryawan memandang putrinya. Mukjizat kecil yang menjerit 17 hari dan kini tidur damai untuk pertama kalinya sejak ibunya menghilang. Aku percaya ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh uang atau sains atau semua keahlian di dunia. Katanya pelan, aku percaya kadang semesta mengirim orang yang tepat pada saat yang tepat, dan aku percaya kamu, Tobias Rakawibisono, adalah orang yang tepat yang dibutuhkan putriku. Tobias Rakawibisono ingin membantah, ingin berkata bahwa ia bukan siapa-siapa, hanya anak miskin dari Bekasi dengan sepatu berlakban dan perut kosong. Tak ada yang istimewa selain kemampuan bertahan dari keadaan yang seharusnya menghancurkannya bertahun-tahun lalu. Tetapi jari Rosalina Ayu Suryawan terasa hangat di genggamannya. Napas bayi itu damai. Dan ada sesuatu di dadanya yang terasa berbeda. Lebih ringan, seakan beban yang ia pikul bertahun-tahun mendadak berkurang. Oke, bisiknya, aku tinggal. Tobias Rakawibisono baru saja setuju tinggal di rumah seorang miliarder. Sementara misteri Viviana Rati Wicaksana masih belum terpecahkan. 3 hari berlalu seperti mimpi yang terus ia kira akan membuatnya terbangun. Ia tidur di kamar yang lebih besar dari seluruh apartemennya di Bekasi. Ranjangnya lembut seperti mengapung di awan dengan spray yang berbisik di kulit. Kamar mandi pribadi terhubung langsung dengan handuk yang belum pernah dipakai siapapun dan sabun beraroma yang tak bisa ia namai. Setiap pagi ia terbangun linglung, jantung berdebar, tangan mencari tonjolan sofa neneknya, selimut kasar, suara radiator dan pertengkaran tetangga di balik dinding tipis, tetapi yang ada hanya sunyi, ruang, kemewahan yang terasa menghantam. Lalu ia teringat Rosalina Ayu Suryawan, teringat jari mungil yang menggenggamnya, teringat alasan ia berada di sini, dan ia bangkit menuju kamar bayi.
Sejak Tobias Raka Wibisono datang, bayi itu berubah. Kemerahan marah di wajahnya memudar, ia mulai makan lagi. Tidak banyak, tetapi cukup untuk menghentikan peringatan dokter tentang rawat inap. Sebagian besar malam Rosalina Ayu Suryawan tidur nyenyak, hanya terbangun sekali atau dua kali untuk menyusu. Tangisnya singkat dan normal. Bukan lagi jeritan tanpa henti yang menghantui kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City selama 17 hari. Tetapi ia hanya tetap tenang jika Tobias Raka Wibisono berada di dekatnya. Pada hari kedua, Vincent Aditya Suryawan menguji dugaan itu dengan meminta Tobias Raka Wibisono keluar dari kamar bayi selama 1 jam saja untuk melihat apakah kondisi Rosalina Ayu Suryawan akan tetap stabil tanpa kehadirannya. Baru 15 menit, tangisan itu kembali. Tidak seburuk sebelumnya. Bukan jerit yang menghancurkan jiwa sampai membuat 21 spesialis kewalahan. Tetapi cukup parah hingga Vincent Aditya Suryawan berlari sendiri mencari Tobias Raka Wibisono dan menyeretnya. Kembali, wajahnya pucat oleh ketakutan seorang pria yang sempat mengintip jurang dan tak sanggup menatapnya lagi. Dia butuh kamu, kata Vincent Aditya Suryawan sederhana. Tobias Raka Wibisono tidak mengerti alasannya. Vincent Aditya Suryawan pun tidak. Tak seorang pun mengerti. Tetapi faktanya tetap sama. 3 hari di rumah seorang miliarder dan Tobias Raka Wibisono masih tidak tahu mengapa bayi yang bahkan belum pernah ia kenal bisa membutuhkannya lebih daripada ayah kandungnya sendiri. Namun pagi keempat, Tobias Raka Wibisono menemukan sebuah surat. Ia tidak mencarinya, tidak mengendus-endus, tidak menyelidik. Ia hanya melakukan rutinitas yang sama setiap pagi sejak tiba. Memeriksa Rosalina Ayu Suryawan. Memastikan ia masih bernapas, masih tenang, masih terhubung padanya oleh benang tak terlihat apapun yang mengikat mereka. Surat itu terselip di belakang boks bayi. Mungkin pernah jatuh dan melorot di antara rangka kayu mahal dan dinding. Luput dari perhatian arus keluar masuk dokter, perawat, dan staf rumah tangga yang berganti-ganti selama 17 hari. Hanya satu amplop berwarna krem, tampak mahal, tanpa nama di bagian depan. Naluri pertama Tobias Raka Wibisono adalah membiarkannya. Memanggil Vincent Aditya Suryawan atau salah satu staf agar orang lain yang mengurus rahasia apapun di dalamnya. Tetapi ada sesuatu yang menahannya. Sebut saja insting. Sebut saja tarikan ganjil yang sama yang dulu menariknya pada Rosalina Ayu Suryawan. Apapun itu, membuat tangannya meraih, jari-jarinya menutup pada amplop, membaliknya, lalu melihat segel lilin di belakangnya sudah pecah seolah seseorang pernah membukanya lalu berusaha menyembunyikannya. Kembali, di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang anggun tetapi gemetar, tulisan seseorang yang terdidik dan halus namun sedang menulis dalam tekanan emosi yang ekstrim. Tobias Raka Wibisono membaca surat itu dan semua yang ia kira ia pahami tentang situasi ini runtuh. Sayangku Rosalina Ayu Suryawan. Saat kamu cukup besar untuk membaca ini, Ibu berharap kamu bisa memaafkan Ibu atas apa yang akan Ibu lakukan. Ibu berharap kamu mengerti bahwa pergi bukanlah pilihan. Itu satu-satunya cara untuk menjaga kamu tetap aman. Ayahmu bukan seperti yang terlihat. Pria yang dunia kenal sebagai Vincent Aditya Suryawan. Taipan teknologi brilian, filantropis, pria keluarga yang tampak setia. Semuanya hanyalah pertunjukan, topeng yang ia pakai untuk kamera, investor, dan siapapun yang tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Ibu sudah mencoba melindungimu darinya. Mencoba menjadi perisai antara kegelapannya dan kepolosanmu, tetapi ibu tidak cukup kuat lagi. Ia mengikis ibu, mengisolasi ibu, meyakinkan siapapun yang bisa menolong bahwa ibu tidak stabil, paranoid, mengalami depresi pasca melahirkan. Ibu tidak stabil, ibu ketakutan. Jika ibu bertahan, ia akan menghancurkan ibu, dan ketika ibu lenyap, dipaksa masuk RS jiwa, didiskreditkan, dibungkam, tidak akan ada lagi yang melindungimu. Jadi ibu pergi, bukan karena ibu tidak mencintaimu, ya Tuhan, Rosalina Ayu Suryawan, kamu adalah segalanya bagi ibu, melainkan karena pergi adalah satu-satunya cara ibu bisa berjuang untukmu. Ibu akan pergi ke tempat yang tidak bisa ia temukan, ibu akan mengumpulkan bukti, ibu sedang membangun perkara yang akan membongkar dia sebagaimana adanya. Dan ketika bukti itu cukup, ibu akan kembali untukmu. Tunggulah ibu, sayangku. Ibu tahu kamu belum bisa memahami ini, ibu tahu kamu akan menangis mencariku dan bertanya kenapa ibu tidak ada, tapi ibu berjanji, demi semua yang suci, ibu akan kembali. Sampai saat itu, jadilah kuat, jadilah berani, dan ketahuilah setiap detik ibu jauh darimu adalah setiap detik ibu bertarung untuk membawamu pulang. Dengan seluruh cinta ibu selamanya, Ibu.
Tobias Raka Wibisono membaca surat itu 3 kali. Pada akhir bacaan, tangannya gemetar, pikirannya berlari liar menelusuri konsekuensi dan kemungkinan, membalik total semua yang selama ini diceritakan Vincent Aditya Suryawan kepadanya. Viviana Ratih Wicaksana bukan meninggalkan bayinya. Ia sedang lari dari sesuatu, dari seseorang, dari suaminya sendiri. Tobias Raka Wibisono menatap Rosalina Ayu Suryawan yang tidur tenang di boks bayi. Bayi yang menjerit 17 hari. Bayi yang tak bagaimana mampu merasakan sejak usia 3 bulan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dunianya. Tangis itu bukan karena kolik, bukan karena sakit, bukan karena teori-teori medis para dokter, melainkan karena ia merindukan ibunya. Satu-satunya orang yang selama ini melindunginya dari sesuatu yang surat itu tidak sebutkan secara gamblang. Surat itu hanya menyiratkan kegelapan di balik pintu tertutup, pertunjukan manis untuk kamera, isolasi, penghancuran reputasi, ancaman dimasukkan ke RS jiwa, tetapi tidak ada nama kejahatan, tidak ada bentuk kekerasan yang dijelaskan, tidak ada bukti yang dipaparkan selain janji Viviana Ratih Wicaksana bahwa ia sedang mengumpulkannya. Apa yang sudah dilakukan Vincent Aditya Suryawan sebenarnya? Dan apa yang akan ia lakukan jika tahu Tobias Raka Wibisono sudah membaca surat itu? Barusan Tobias Raka Wibisono menemukan bahwa semua yang dikatakan Vincent Aditya Suryawan adalah kebohongan. Suami penuh cinta, ayah setia, pria putus asa yang berusaha menyelamatkan putrinya. Semuanya hanya topeng, hanya sandiwara. Tetapi kalau begitu, apa kebenarannya? Dan apa yang akan terjadi ketika Vincent Aditya Suryawan menyadari Tobias Raka Wibisono sudah tahu? Tiba-tiba Tobias Raka Wibisono mendengar langkah kaki di lorong. Tubuhnya bergerak mengikuti naluri. Latihan bertahan hidup bertahun-tahun mengambil alih. Ia menyelipkan surat itu ke saku, merapikan wajahnya menjadi datar, lalu menoleh ke pintu kamar bayi tepat saat Vincent Aditya Suryawan masuk. Selamat pagi, Tobias Raka Wibisono. Suara Vincent Aditya Suryawan hangat dan ramah, sama sekali tidak membawa ancaman seperti yang digambarkan surat Viviana Ratih Wicaksana. Bagaimana kondisi anak kita? Anak kita. Seolah Rosalina Ayu Suryawan milik mereka berdua. Seolah Tobias Raka Wibisono kini bagian dari keluarga ini, disambut ke lingkaran inti Suryawan Technology Group. Baik, jawab Tobias Raka Wibisono setenang mungkin. Tidur hampir semalaman. Bagus, itu bagus sekali. Vincent Aditya Suryawan mendekat ke boks bayi, menatap putrinya dengan sesuatu yang tampak seperti kasih sayang tulus. Kamu itu keajaiban, tahu? 3 hari lalu aku sudah bersiap membawanya rawat inap, sekarang lihat, tenang, bahagia. Tobias Raka Wibisono meneliti wajah pria itu, mencari retakan pada topeng, mencari bayangan gelap yang diceritakan Viviana Ratih Wicaksana. Tetapi ia tidak melihat apa-apa selain seorang ayah yang lelah menatap anaknya. Namun Tobias Raka Wibisono sudah lama tahu orang paling berbahaya seringkali adalah aktor terbaik. Mereka yang bisa tersenyum sambil merencanakan kehancuranmu. Mereka yang bisa memancarkan kehangatan sambil menghitung cara paling tepat untuk melukaimu. Aku bicara dengan Nenek Lucia Handayani tadi malam. Lanjut Vincent Aditya Suryawan masih menatap Rosalina Ayu Suryawan. Perempuan yang menyenangkan. Aku sudah atur layanan mobil untuk menjemputnya ke sini akhir pekan ini. Kupikir kamu ingin bertemu. Menunjukkan tempat kamu menginap. Nenek Lucia Handayani datang ke tempat ini, yang bisa jadi perlindungan, bisa juga jebakan, membuat rasa dingin menyebar di dada Tobias Raka Wibisono. Itu sangat baik, katanya hati-hati, terima kasih. Itu sudah seharusnya, jawab Vincent Aditya Suryawan, kamu sudah mengembalikan putriku. Lalu ia akhirnya menatap langsung Tobias Raka Wibisono, mata mereka bertemu di atas boks bayi. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya, tapi aku akan berusaha, kata Vincent Aditya Suryawan. Beberapa detik yang terasa panjang, mereka saling menatap di atas boks bayi. Seorang miliarder dan seorang anak dari permukiman padat, seorang ayah yang berduka, dan seorang bocah yang tersandung masuk ke mimpi buruk yang bahkan belum ia pahami. Surat itu terasa panas di saku Tobias Raka Wibisono seperti cap besi. Ia harus memilih, percaya pada pertunjukan Vincent Aditya Suryawan, menerima keramahan itu, meyakini Viviana Ratih Wicaksana yang tidak stabil, atau percaya pada surat, mencurigai sang miliarder, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Rosalina Ayu Suryawan bergerak kecil dalam tidurnya. Tangan mungilnya meraba-raba, menemukan jari Tobias Raka Wibisono, lalu menggenggam dan tidak mau lepas, dan di situ, Tobias Raka Wibisono mengambil keputusan. Bapak Vincent Aditya Suryawan, katanya pelan,
Bolehkah aku tanya sesuatu tentang Ibu MU, tentang istrimu? Ekspresi Vincent Aditya Suryawan berkedip sesaat, bayangan melintas di balik matanya, cepat sekali sampai orang lain mungkin tak akan menangkapnya, tapi Tobias Raka Wibisono bukan orang kebanyakan. Tentu, jawab Vincent Aditya Suryawan. Suaranya masih hangat dan ramah, namun ada sesuatu yang menegang di bawahnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Malam saat Ibu Viviana Rati Wicaksana pergi, malam saat tangisan itu mulai, Tobias Raka Wibisono berusaha terdengar santai. Seperti sekadar basa-basi, ada apapun yang terjadi. Kalian bertengkar atau tidak? Kata-kata itu meluncur terlalu cepat, terlalu tajam. Vincent Aditya Suryawan segera mengendalikan diri dan melembutkan nada. Tidak, tidak ada apa-apa. Malam biasa saja. Rosalina Ayu Suryawan baru tidur. Aku dan Viviana Rati Wicaksana makan malam bersama. Semuanya baik-baik saja, katanya, dan Tobias Raka Wibisono tahu itu bohong. Ia belum bisa membuktikannya. Belum sekarang, belum dengan apapun selain insting dan sepucuk surat tersembunyi di saku. Tetapi ia tahu dengan keyakinan yang sama kuatnya seperti tarikan yang dulu membawanya ke gerbang rumah ini. Vincent Aditya Suryawan berbohong tentang malam hilangnya Viviana Ratih Wicaksana. Pasti membingungkan sekali, Tobias Raka Wibisono pura-pura ikut larut, dia pergi begitu saja tanpa kabar. Itu menyakitkan. Topeng Vincent Aditya Suryawan kembali rapat. Suami yang berduka, ayah yang ditinggalkan. Lalu ia menambahkan dengan nada seolah bijak, tapi setelah Rosalina Ayu Suryawan lahir, Viviana Rati Wicaksana memang sedang berat. Para dokter bilang itu depresi pasca melahirkan, tapi menurutku lebih dari itu. Dia jadi paranoid, penuh curiga, menuduh aku macam-macam. Ia berhenti, menggeleng, aku tidak seharusnya membebanimu dengan ini. Tidak apa-apa, kata Tobias Raka Wibisono, aku tidak keberatan mendengar. Vincent Aditya Suryawan tersenyum sedih. Kamu anak baik, Tobias Raka Wibisono. Terlalu dewasa untuk usiamu. Hidup bikin kamu cepat besar, ya? Kira-kira begitu. Nah, di sini kamu aman. Kamu dan Nenek Lucia Handayani juga. Apapun yang terjadi di masa lalu, kesulitan apapun yang kalian hadapi, semuanya selesai sekarang. Aku akan memastikan itu, kata Vincent Aditya Suryawan. Kalimatnya terdengar seperti janji, tapi rasanya seperti ancaman. Jari Rosalina Ayu Suryawan mengencang di sekitar jari Tobias Raka Wibisono. Dalam tidurnya ia mengeluarkan suara kecil. Bukan menangis, tapi nyaris. Seakan bahkan tanpa sadar ia merasakan ketegangan yang menumpuk di ruangan. Tobias Raka Wibisono mengusap tangan mungil itu dengan ibu jarinya. Menahan wajahnya tetap netral. Terima kasih, Bapak Vincent Aditya Suryawan, katanya pelan. Itu sangat berarti, dan di dalam kepalanya, ia mulai menyusun rencana. Menjelang tengah malam, Tobias Raka Wibisono menunggu sampai rumah benar-benar sunyi untuk memulai pencariannya. Kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City terasa berbeda saat gelap. Siang hari ia adalah monumen kekayaan dengan lantai marmer berkilau, lampu gantung kristal, dan staf rumah tangga yang bergerak serapi bayangan. Malam hari, ia berubah menjadi lorong-lorong panjang yang menelan cahaya, sudut-sudut yang dipenuhi bayang-bayang, dan setiap derit papan serta erangan bangunan. Terdengar seperti langkah kaki, seperti bisik-bisik, seperti rahasia yang ingin kabur. Selama 3 hari terakhir, Tobias Raka Wibisono diam-diam memetakan kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City, menghafal papan lantai mana yang berdecit, pintu mana yang selalu terkunci, dan sudut kamera pengawas mana yang punya titik buta. Itu insting bertahan hidup yang dulu menyelamatkannya di jalanan Bekasi. Selalu tahu jalur keluar, selalu punya rencana kabur, selalu siap lari. Ia tidak menyangka akan butuh kemampuan itu di sini, tapi surat Viviana Rati Wicaksana sudah mengubah segalanya. Ruang kerja pribadi Bapak Vincent Aditya Suryawan ada di lantai bawah, tersembunyi di balik pintu kayu gelap yang selalu dikunci pada siang hari. Tobias Raka Wibisono sudah 2 kali melihat sang miliarder mengetik kodenya. 6247, tanggal lahir Rosalina Ayu Suryawan, 24 Juni. Karena orang kaya sering memilih sandi yang gampang ditebak. Mereka mengira uang membuat mereka tak tersentuh. Tombol keypad berbunyi pelan, kunci berbunyi klik, dan Tobias Raka Wibisono menyelinap masuk lalu menutup pintu rapat-rapat di belakangnya. Ruang kerja itu persis seperti yang ia bayangkan. Kayu gelap, sofa kulit,
Dan piala-piala tak kasat mata dari seorang pria yang menaklukkan dunia bisnis. Rak-rak dipenuhi penghargaan, dinding memajang sampul majalah yang menampilkan wajah Vincent Aditya Suryawan. Dan sebuah meja kerja raksasa mendominasi ruangan. Penuh kertas, tablet, dan sisa-sisa kerajaan yang tak pernah rapi. Tobias Rakawibisono mulai dari meja itu. Bergerak cepat tapi hati-hati. Mengangkat dokumen tanpa mengubah susunannya. Membaca sekilas tanpa meninggalkan jejak. Sebagian besar hanyalah korespondensi bisnis, kontrak, proposal, laporan keuangan dengan angka-angka yang terasa seperti bahasa asing. Lalu ia menemukan map bertanda V. Di dalamnya ada foto-foto. Puluhan, Viviana Rati Wicaksana dari berbagai sudut, di berbagai tempat, jelas diambil tanpa sepengetahuannya. Viviana Rati Wicaksana di taman, Viviana Rati Wicaksana di kafe, Viviana Rati Wicaksana di dalam mobil. Wajahnya menoleh ke jendela tanpa sadar ada lensa yang membidiknya. Foto-foto pengintaian, Bapak Vincent Aditya Suryawan ternyata mengawasi istrinya sendiri. Tapi itu belum yang paling buruk. Di bawah tumpukan foto ada dokumen medis dan evaluasi psikiatri bertanggal beberapa bulan terakhir. Semuanya memakai kop institusi, bergengsi. Semuanya mendiagnosis Viviana Rati Wicaksana dengan berbagai label, gangguan bipolar, psikosis pasca melahirkan, delusi, dan semuanya menyarankan tindakan cepat, rawat inap, pengobatan, intervensi. Tobias Rakawibisono bukan dokter. Ia tak bisa menilai apakah diagnosis itu benar atau rekayasa. Tetapi ada satu pola yang membuat darahnya membeku. Setiap evaluasi dilakukan oleh dokter-dokter yang berada di bawah pengaruh Bapak Vincent Aditya Suryawan. Para spesialis yang sempat merawat Rosalina Ayu Suryawan. Para dokter yang namanya muncul di hibah riset yang didanai Suryawan Technology Group. Para pakar yang karir, dana, dan reputasinya bertaut pada pria yang seharusnya mereka nilai dengan objektif. Bapak Vincent Aditya Suryawan bukan hanya memantau istrinya. Ia sedang membangun kasus untuk menjatuhkannya. Menciptakan jejak dokumen agar apapun yang diucapkan Viviana Rati Wicaksana kelak bisa dianggap tidak waras. Agar setiap tuduhan bisa dipatahkan. Agar apapun yang ingin ia lakukan pada Viviana Rati Wicaksana bisa terlihat sah. Surat Viviana Rati Wicaksana benar. Ia bukan paranoid, ia sedang diburu. Tobias Rakawibisono terus menggeledah. Dan di dasar map itu ia menemukan satu dokumen yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sebuah berkas permohonan hak asuh darurat di pengadilan negeri, tertanggal 3 minggu lalu, 4 hari sebelum Viviana Rati Wicaksana menghilang. Bapak Vincent Aditya Suryawan rupanya sudah merencanakan sejak awal untuk melabeli istrinya tidak layak mengasuh, merebut Rosalina Ayu Suryawan sepenuhnya, lalu memasukkan Viviana Rati Wicaksana ke institusi tanpa persetujuannya. Berkas itu belum sempat didaftarkan. Cap tanggal menunjukkan dokumen itu dicetak tapi tidak diserahkan. Karena Viviana Rati Wicaksana keburu lari lebih dulu. Viviana Rati Wicaksana sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu Bapak Vincent Aditya Suryawan sedang bersiap menjalankan langkahnya. Dan ia melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Kabur sebelum perangkap itu menutup rapat. Meski itu berarti ia harus meninggalkan Rosalina Ayu Suryawan di belakang. Tobias Rakawibisono teringat 17 hari jerit tanpa henti. Bayi yang menangis terus-menerus dan menolak ditenangkan siapapun kecuali seorang asing yang tersasar ke gerbang. Rosalina Ayu Suryawan tidak sakit. Ia berduka. Seorang bayi 3 bulan yang entah bagaimana memahami bahwa ibunya hilang dan ayahnya adalah penyebabnya. Lalu ia seperti menunggu. Menunggu seseorang menemukan kebenaran. Menunggu seseorang melihat yang tidak bisa dilihat orang lain. Menunggu Tobias Rakawibisono. Kesadaran itu menghantamnya seperti ombak. Ini bukan kebetulan, bukan nasib baik. Apapun kekuatan yang menariknya ke kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City. Apapun benang tak terlihat yang mengikatnya dengan Rosalina Ayu Suryawan. Pasti ada tujuannya. Ia seharusnya menemukan ini, ia seharusnya menolong, tetapi bagaimana mungkin? Ia baru 13 tahun, tanpa uang, tanpa kuasa, tanpa koneksi. Bapak Vincent Aditya Suryawan bisa menghancurkannya hanya dengan satu panggilan. Menyeretnya ke kantor Polri, mencemarkan namanya, membungkamnya, persis seperti yang ia coba lakukan pada Viviana Rati Wicaksana. Lalu Tobias Rakawibisono menatap dokumen di tangannya. Foto pengintaian, evaluasi psikiatri yang terasa seperti rekayasa, dan permohonan hak asuh darurat yang membuktikan semuanya. Bukti, ia punya bukti, dan di zaman internet, bukti bisa melesat lebih cepat daripada upaya seorang miliarder menutupinya. Maka ia memotret semuanya dengan ponsel tuanya. Ponsel bekas yang dulu dibelikan nenek Lucia Handayani untuk keadaan darurat.
Kameranya tidak bagus, tapi cukup. Setiap dokumen, setiap foto pengawasan, setiap lembar yang menunjukkan rencana Bapak Vincent Aditya Suryawan untuk menghancurkan istrinya. Setelah itu ia mengembalikan semuanya persis seperti semula. Ruang kerja tampak tak tersentuh, map kembali ke tempatnya, kertas-kertas tidak bergeser, susunan meja sama seperti saat ia masuk, karena Tobias Raka Wibisono sudah belajar sejak lama bahwa pencurian terbaik adalah yang tak disadari siapapun. Ia menyelinap keluar dari ruang kerja, merayap melewati lorong gelap, kembali ke kamarnya tanpa bertemu satu orang pun. Tetapi ia tidak tidur. Ia terbaring di ranjang yang terlalu empuk, menatap langit-langit, pikirannya berlari menyusun rencana. Bukti ini harus sampai ke tangan orang yang bisa memakainya. Pengacara, jurnalis, siapapun yang punya kekuatan untuk melawan miliarder dan menang. Ia tidak mengenal siapapun seperti itu, tapi ia tahu mungkin ada satu tempat untuk mencari. Keesokan paginya, Tobias Raka Wibisono meminta izin pada Bapak Vincent Aditya Suryawan untuk pergi ke Perpustakaan Umum Kota Tangerang Selatan. Alasan tipis bahwa ia kangen buku, kangen bau kertas, kangen sunyi ruang baca. Bapak Vincent Aditya Suryawan tersenyum seolah memanjakan dan mengatur sopir untuk mengantarnya. Lalu berkata ia boleh selama yang ia mau karena ia ingin Tobias Raka Wibisono merasa seperti di rumah. Perpustakaan itu sama sekali tidak seperti perpustakaan umum yang dikenal Tobias Raka Wibisono di Bekasi. Bersih, hening, dan penuh fasilitas yang hanya bisa diimpikan lingkungan miskin, termasuk komputer dengan akses internet. Di sudut Perpustakaan Umum Kota Tangerang Selatan, Tobias Raka Wibisono menemukan satu komputer yang agak tersembunyi dari pandangan orang lalu mulai mencari jejak Viviana Rati Wicaksana, termasuk nama lamanya. Ia memburu petunjuk sekecil apapun tentang perempuan yang menghilang itu dan kemana ia mungkin pergi. Tetapi hasilnya nihil. Orang-orang Bapak Vincent Aditya Suryawan seolah sudah membersihkan internet sampai licin. Setiap penyebutan Viviana Rati Wicaksana dikendalikan dan dipoles. Membentuk citra seorang perempuan, bermasalah, yang tragisnya meninggalkan keluarganya. Namun Tobias Raka Wibisono tidak menyerah. Ia mencari pengacara yang berani melawan orang berkuasa. Jurnalis yang pernah membongkar korupsi korporasi, siapapun yang mau menghadapi Bapak Vincent Aditya Suryawan. Sampai satu nama terus muncul, Claudia Reva Mahendra. Jurnalis investigasi yang pernah menjatuhkan 2 direktur utama korup dan seorang anggota DPR yang masih menjabat, menulis di media besar, terkenal melindungi narasumber dengan segala cara. Tobias Raka Wibisono menemukan alamat emailnya dan menghabiskan hampir 1 jam menyusun pesan. Berkali-kali menghapus dan menulis ulang agar seorang asing percaya bahwa anak 13 tahun dari Bekasi terseret ke kisah sebesar ini. Akhirnya ia menulis sederhana, Ibu Claudia, nama saya Tobias Raka Wibisono, umur 13 tahun. Saya punya bukti bahwa Bapak Vincent Aditya Suryawan, miliarder teknologi, berencana memasukkan istrinya secara ilegal ke RS Jiwa. Saya punya dokumen yang menunjukkan ia merekayasa evaluasi medis dan merencanakan mengambil hak asuh bayi mereka. Istrinya kabur untuk melindungi diri, meninggalkan surat, dan sedang mengumpulkan bukti untuk membongkarnya. Saya tidak tahu beliau di mana, tapi saya tahu beliau butuh pertolongan. Saya lampirkan foto semua yang saya temukan, tolong lihat dan tolong percaya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai bantuan. Ia melampirkan foto-foto yang ia ambil dari ruang kerja Bapak Vincent Aditya Suryawan. Lalu jarinya berhenti di atas tombol kirim. Ini titik tanpa jalan kembali. Begitu email terkirim, tak ada yang bisa ditarik, dan jika Bapak Vincent Aditya Suryawan tahu, ketika ia tahu, semuanya akan berubah, rasa aman yang baru ia dapat, janji bantuan untuk Nenek Lucia Handayani, ranjang empuk, makanan enak, masa depan yang baru terasa mungkin, semua bisa lenyap. Tobias Raka Wibisono sempat memikirkan Nenek Lucia Handayani dan tumpukan tagihan di meja dapur, memikirkan kehidupan nyaman yang digantungkan Bapak Vincent Aditya Suryawan di depan mereka. Lalu ia mengingat Rosalina Ayu Suryawan, bayi yang menjerit 17 hari karena merindukan ibunya, dan Viviana Rati Wicaksana yang berlari menyelamatkan diri karena suaminya ingin menghancurkannya. Juga orang-orang lain yang mungkin pernah digilas Bapak Vincent Aditya Suryawan saat membangun kerajaannya. Kemudian Tobias Raka Wibisono menekan kirim, dan email itu meluncur ke dunia maya membawa kebenaran kepada seseorang yang mungkin akhirnya bisa memakainya. Sementara di kamar bayi dalam kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City, Rosalina Ayu Suryawan membuka mata dan tersenyum. 2 minggu kemudian, semuanya meledak. Claudia Reva Mahendra menerbitkan liputannya pada hari Selasa pagi. Siangnya sudah dibagikan 3 juta kali. Malamnya penyidik Polri, Bareskrim,
Datang ke kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City membawa surat perintah. Bukti yang ditemukan Tobias Raka Wibisono ternyata baru permulaan. Karena saat Claudia Reva Mahendra menggali lebih dalam, ia menemukan pola bertahun-tahun. Mantan karyawan yang dibungkam dengan kompensasi damai dan perjanjian kerahasiaan, NDA, hubungan-hubungan lama yang berakhir dengan para perempuan dicemarkan dan dihancurkan, pola kekerasan yang sistematis yang disembunyikan di balik triliunan rupiah dan pasukan pengacara. Dan ia juga menemukan Viviana Rati Wicaksana, yang selama ini bersembunyi di Lembang, Bandung Barat dengan identitas palsu. Mengumpulkan buktinya sendiri sambil memikirkan cara menyelamatkan putrinya tanpa ketahuan. Saat Claudia Reva Mahendra menghubunginya, Viviana Rati Wicaksana langsung menangis pecah. Akhirnya ada yang mempercayainya. Tobias Raka Wibisono menonton liputan berita dari apartemen nenek Lucia Handayani di Bekasi. Mereka telah meninggalkan kompleks rumah mewah keluarga Suryawan di BSD City malam sebelum berita itu pecah. Menyelinap pergi dalam gelap ketika Bapak Vincent Aditya Suryawan sibuk menerima telepon darurat dari para pengacaranya, dan Tobias Raka Wibisono sendiri yang menggendong Rosalina Ayu Suryawan ke mobil. Bayi itu tidur tenang menempel di dadanya, karena kini ia sudah bersama ibunya, dipersatukan kembali di lokasi aman yang tak bisa dijangkau tim hukum Bapak Vincent Aditya Suryawan. Pengadilan sudah memberikan hak asuh darurat kepada Viviana Rati Wicaksana, dan proses perceraian berjanji melucuti semua alat yang selama ini dipakai Bapak Vincent Aditya Suryawan untuk menyakiti orang lain. "Kamu hebat, Nak," kata nenek Lucia Handayani sambil duduk di sofa di samping Tobias Raka Wibisono, menyeruput kopi sungguhan. Mereka kini mampu membelinya berkat pembayaran dari media Claudia Reva Mahendra atas hak eksklusif sisi cerita Tobias Raka Wibisono. Ia teringat semua yang terjadi. Rasa lapar yang mendorongnya mengejar kabar kerja kebun, bayi yang berhenti menangis saat ia muncul, surat di balik box bayi yang menunggu untuk ditemukan. "Aku cuma beruntung," katanya, tetapi nenek Lucia Handayani menggeleng. Bukan keberuntungan, melainkan keberanian melihat yang salah dan bertindak ketika kebanyakan orang memilih berpaling. Itulah watak, itulah keberanian. Itulah diri Tobias Raka Wibisono yang ia besarkan. Air mata hampir tumpah. "Lalu sekarang?" tanyanya. "Sekarang kita hidup," jawab nenek Lucia Handayani, "membayar tagihan, mengembalikannya ke sekolah, membangun hidup milik mereka sendiri." Dan Viviana Rati Wicaksana juga menelepon pagi tadi. Ingin Tobias Raka Wibisono tetap berhubungan, karena Rosalina Ayu Suryawan seolah menunggu namanya disebut. 6 bulan kemudian, di sebuah halaman di Lembang, Bandung Barat, Tobias Raka Wibisono menyaksikan Rosalina Ayu Suryawan melangkah untuk pertama kalinya. Usia 10 bulan, sehat dan ceria, sementara Viviana Rati Wicaksana berlutut beberapa langkah di depan dengan tangan terbuka. Namun Rosalina Ayu Suryawan melangkah ke arah Tobias Raka Wibisono. 1, 2, 3 langkah, ia meraih celana jeans Tobias Raka Wibisono dengan kepalan mungil, menatapnya dengan mata biru cemerlang dan tersenyum lebar. Lalu mengucap kata pertamanya selain, "Mama." Tuh, membuat hati Tobias Raka Wibisono retak terbuka saat ia berlutut dan mengangkat Rosalina Ayu Suryawan ke pelukannya. Merasakan kehangatan kecil itu menempel di dadanya. Bayi ini, Rosalina Ayu Suryawan, yang telah menjerit selama 17 hari. Bayi yang berhenti menangis saat Tobias Raka Wibisono muncul. Bayi yang entah bagaimana, bahkan di usia 3 bulan, tahu bahwa dialah orang yang akan menyelamatkannya. Tobias Raka Wibisono mendekapnya erat dan berbisik pelan, "Aku di sini, aku jaga kamu." Sementara Viviana Rati Wicaksana menatap mereka dengan air mata mengalir, air mata bahagia, air mata lega, lalu berkata dengan suara bergetar bahwa Rosalina Ayu Suryawan mencintainya sejak detik pertama ia datang. Sesuatu yang bahkan Tobias Raka Wibisono sendiri tak bisa jelaskan. Karena ia tak perlu menjelaskan kebetulan kosmis, atau mungkin bukan kebetulan, yang mempertemukan seorang bocah miskin dari Bekasi dengan bayi seorang miliarder. Beberapa hal memang adanya demikian, dan beberapa orang memang ditakdirkan saling menemukan. Ia memeluk Rosalina Ayu Suryawan sambil menyaksikan matahari terbenam di Lembang, Bandung Barat, langit dilukis jingga keemasan, sementara nenek Lucia Handayani berada di dalam rumah sewaan Viviana Rati Wicaksana, menyiapkan makan malam. Beberapa minggu lagi Tobias Raka Wibisono akan masuk sekolah baru yang baik, dibiayai dari penyelesaian hak ceritanya. Dan hidupnya telah berubah total. Dari lapar menjadi tercukupi, dari tak terlihat menjadi terlihat, dari tak berdaya menjadi bermakna. Karena satu hal yang benar-benar penting, ia telah membuat perbedaan, menyelamatkan seseorang yang tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
dan menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli uang sebanyak apapun. Tujuan. Tuh. Rosalina Ayu Suryawan mengulang sambil menepuk pipinya dengan tangan gempal. Tobias Raka Wibisono tertawa. Iya, Rosi, aku di sini, dan ia sungguh-sungguh mengatakannya. Pahlawan tidak selalu memakai jubah. Kadang mereka memakai sepatu berlakban dan mengejar kabar kerja kebun. Kadang mereka berusia 13 tahun, lapar, dan tak terlihat oleh siapapun kecuali satu orang yang paling membutuhkan mereka. Dan kadang mereka menemukan tempat yang seharusnya dengan tersesat sepenuhnya. Indah, ajaib, dan mustahil. Ini akhir kisah Tobias Raka Wibisono dan Rosalina Ayu Suryawan. Namun bukan akhir kisah kita semua. Karena setiap orang punya kuasa untuk melihat yang terabaikan, mempercaya yang dibungkam, dan berdiri ketika yang lain memilih diam. Dan di suatu tempat di luar sana, ada seorang Rosalina Ayu Suryawan yang telah menangis 17 hari. Menunggu seseorang menyadari dan menolongnya. Orang itu bisa saja kamu.